Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita tentang keamanan cyber ya. Eh, Materi pertemuan dua, bagaimana cyber ini yang selalu pasti kita gunakan ya di dalam dunia internet dan bagaimana nanti kita menjaga keamanan dalam melakukan aktivitas di dunia cyber. Nah, fokus materi kita ini yang pertama mempelajari dasar-dasar perilaku online yang aman ya. Kemudian yang kedua, mempelajari tentang berbagai jenis malware dan serangan, serta organisasi eh, cara melindunginya ya dari serangan tersebut. Kemudian mempelajari pilihan karir dalam bidang keamanan. Nah, ini biasanya job description apa saja ya, job desk-nya dalam bidang keamanan cyber. Yang pertama, kita mempelajari tentang keamanan cyber. Apa sih ya? Di dalam dunia cyber pasti sering kita sudah sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak kalau misalkan kita mau browsing, googling, atau melakukan pembelajaran online, kemudian ingin mengerjakan soal-soal secara online ya. Nah, itu kan masuk dalam kategori cyber. Nah, bagaimana di sini menjaga keamanan dalam melakukan aktivitas cyber tersebut. Key terms-nya adalah keamanan cyber, identitas, data online, data organisasi, dan perang cyber. Nah, ini yang akan ada di dalam keamanan cybernya ini ya. Saya sini dulu. Oke. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari pasti dalam keseharian kita menggunakan internet ya, dan internet tersebut merupakan salah satu jaringan komputer. Ya. Nah, jaringan ini kan berarti kita terhubung secara global ke seluruh dunia, kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang sifatnya seperti di dunia maya ya. Seperti misalkan kita mau koneksi dengan media sosial, buka Facebook, buka Instagram, atau mau membuka video, membuka TikTok ya, membuat video TikTok ya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat oleh seluruh orang yang ada yang terkoneksi dengan kita. Nah, ini dia maksudnya ke dalam jaringan komputer. Ya, bagaimana keunggulan jaringan komputer itu bisa tersambung ya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ya, baik semua jenis organisasi, ya biasanya perusahaan, ya banyak ya, sudah pasti banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan media internet ini sebagai salah satu eh, dalam proses kehidupan, dalam proses apa namanya aktivitas organisasi mereka. Ya, seperti misalkan kerja dari rumah, ya, atau bisa mengakses server dari rumah, mengakses berkomunikasi dengan orang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya ya di dalam organisasi. Seperti medis, ya. Nah, ini untuk bidang medis mungkin kita bisa menggunakan yang Halodoc ya, misalkan ya. Jadi kita tidak perlu datang ke dokter, kemudian nanti kita bisa komunikasi secara online ya dengan memanfaatkan aplikasi ya Halodoc. Kemudian nanti eh, kita memeriksa kesehatan ya secara virtual aja sih sebenarnya ya. Kemudian nanti dikirimkan obatnya ya. Kemudian di bidang keuangan, nah keuangan misalkan kita biasa memakai QRIS ya, kita pakai menggunakan dompet digital, nggak perlu bawa-bawa uang ya, ke perbankan ya. Kemudian bisa ada juga yang kayak Shopee Pay Later ya, meminjam secara bayarnya nanti gitu ya maksudnya ya. Kemudian ada institusi pendidikan, ya institusi pendidikan ya berarti pembelajaran secara e-learning, ya misalkan kayak seperti kita gini ya, kita belajar secara online. Nah ini juga salah satu manfaatnya ya. Kemudian menggunakan jaringan untuk beroperasi secara efektif. Nah, jaringan komputer ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan, ya, ini mengumpulkan data, memproses, menyimpan, kemudian berbagi sejumlah besar informasi digital. Ya, misalkan sharing video, sharing file,
ya, sharing audio, dan lain sebagainya. Kemudian semakin banyak informasi digital yang dikumpulkan dan dibagi, perlindungan informasi menjadi semakin penting ya bagi stabilitas keamanan dan ekonomi nasional. Kemudian upaya berkelanjutan untuk melindungi jaringan sistem ya dan semua data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya. Jadi bagaimana caranya kita melindungi sistem kita ya supaya nggak ada orang yang bisa mengakses dari luar atau ada yang mengotak-ngatik ya data perusahaan kita. Nah, untuk tingkat pribadi ya, misalkan kita nih sebagai user biasa lah ya. Nah, berarti kita perlu menjaga keamanan identitas kita. Ya, maksudnya kita rutin mengganti password misalkan. Kemudian jaga jangan sampai identitas kita kayak KTP itu dipakai orang sembarangan. Ya. Kemudian password-password kita berikan ke orang sembarangan. Nah, itu kita jaga supaya tidak sampai ada yang tahu password kita atau user kita. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita pakai di WiFi yang gratis ya, nah itu jangan sampai kita melakukan transaksi perbankan ya, karena agak rentan sekali kalau kita pakai di WiFi gratis gitu ya, misalkan kayak di kafe-kafe, nah itu jangan sampai kita menggunakan perbankan lah, ngeri aja sih sebenarnya ya. Takut, takutnya sih kehack gitu ya, apa namanya ya, data perbankan kita. Ya, karena kan semuanya itu kan terekam. Nah, kemudian yang kedua ini pada tingkat perusahaan ya, semua karyawan bertanggung jawab untuk melindungi reputasi, data, dan pelanggan organisasi. Ya, jadi semua karyawannya ya harus melindungi data-data, reputasi perusahaan, dan juga pelanggan organisasi. Ya, seperti misalkan perbankan. Nah, sebagai karyawan perbankan, teller ya misalkan ya, nah itu juga harus menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Ya. Nah, pada tingkat negara, keamanan nasional ini, bagaimana cara keamanan cyber melindungi kenegaraan kita, ya, keamanan secara nasional, serta keselamatan dan kesejahteraan warga negara dipertaruhkan. Oke, berikutnya adalah identitas diri ya. Nah, ini identitas untuk offline ya. Ini ada kita ya, adalah orang yang berinteraksi dengan teman kalau secara offline lah ya. Main bersama teman, ke rumah, terus hari-hari di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Ya, ini mereka mengetahui informasi pribadi ya, misalkan nama, usia, atau tempat tinggal kita. Ya, biasanya memang sehari-hari keseharian kita. Ya, nah ini identitas offline. Nah, untuk identitas online ya ini biasanya saat kita berada di dunia maya. Identitas ini secara online ini menampilkan diri kepada orang lain secara online ya. Nah, atau bisa juga kita secara online ini dengan teman-teman online ya.
mungkin teman-teman yang dulu pernah kita ketemui ya, teman SD, SMP dan lain sebagainya. Nah, ini kan biasanya bertemunya secara tidak secara tatap muka langsung ya. Nah, ya biasanya informasinya itu tidak perlu diberikan secara sepenuhnya ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak informasinya lah ya. Jadi lebih sedikit saja. Nah, ini identitas online ini sebaiknya hanya mengungkapkan sedikit informasi tentang Anda atau tentang kita. Ya. Nah, di sini datanya ya. Nah, data kita ini apalagi sekarang ya sudah menjadi satu kesatuan ya. Data ini, data satu user, satu password ya, bisa dipakai untuk di berbagai aplikasi ya. Apalagi kalau kita punya Gmail, ya satu Gmail itu pasti kan nanti bisa digunakan untuk berbagai jenis aplikasi ya. Seperti misalkan kita kalau koneksinya ya bisa ke email perusahaan atau email ke apa untuk aktivasi handphone ya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga untuk aplikasi yang perbankan ya, untuk kayak misalkan dompet digital yang kita pakai, misalkan Shopee Pay, GoPay ya, Tokopedia. Nah, itu juga satu koneksi dengan email kita. Nah, biasanya kan berarti menyangkut data pribadi. Ya, makanya nomor handphone itu salah satunya hanya satu digunakan untuk satu satu handphone itu biasanya untuk digunakan beberapa aplikasi ya. Jadi kita menyimpan nomor kita dengan baik. Ya, nah ini identitas kita. Ya, ini tersambung ya. Biasanya memang tersambung dengan terkoneksi dengan data keuangan, data di perangkat komputer kita, ya, data medis, ya, misalkan BPJS kita itu juga terkoneksi ya. Kemudian data pekerjaan. Nah, ini ya data-datanya ya, data pekerjaan, data medis, data di perangkatnya, kemudian data keuangan dan data pendidikan. Nah, ini dia ya. Kemudian lanjut kita ke data organisasi. Data tradisional. Di sini biasanya berhubungan dengan informasi karyawan, kekayaan intelektual, dan data keuangan. Ya, data informasinya itu yang berupa di dalam data perusahaan biasanya. Ya, berarti kan mereka menyimpan database untuk karyawan. Kemudian database dari kekayaan intelektual, maksudnya di sini adalah eh, sumber apa ya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya biasanya sumber pendapatan yang mereka miliki ya, kemudian disalurkan di manage dengan baik data keuangannya. Kemudian informasi staff. Nah ini materi lamaran pekerjaan ya, contohnya ya mungkin rekrutmen karyawan baru ya, kemudian gaji, surat penawaran, kemudian perjanjian karyawan ya. Dan setiap informasi digunakan dalam membuat keputusan kepegawaian. Nah, ya. Nah, ini mungkin informasi staf ini ya berhubungan dengan data yang ada di HRD ya. Eh, Biasanya seperti itu. Kemudian nah, kekayaan intelektual ya berhubungannya dengan hak paten ya, hak paten dari perusahaan ya. Misalkan dia mengeluarkan paten dagang ya, produk. Nah, dia ingin mempatenkan produk tersebut adalah milik dia. Berarti kan itu adalah kekayaan intelektualnya di perusahaan tersebut ya, hak paten, merek dagang, kemudian rencana produk baru. Nah, itu kan berarti jangan sampai orang tahu gitu ya, misalkan perusahaan ini pengen mengeluarkan produk baru dari perusahaan mereka. Nah, ya berarti harus tidak boleh diberitahu kepada orang lain ya. Maksudnya mungkin belum dipublikasi dulu gitu. Ya. Nah, itu salah satu hak intelektual ya. Merek dagang dan rencana produk baru. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keunggulan ekonomi dibandingkan para pesaingnya.
Kekayaan intelektual ini dapat dianggap sebagai rahasia dagang. Ya, ini ya tadi yang saya bilang ya. Jadi kita misalkan perusahaan tersebut ingin membuatkan produk baru. Nah, ini jangan sampai ada perusahaan lain yang tahu gitu. Misalkan, wah ini ada dia mau bikin produk baru nih gitu ya. Kemudian ada eh, kayak spy-nya gitu ya, ada spy yang melihat-lihat atau oh nanti akan ada ini gitu. Sebaiknya kita bikin duluan nih, jangan sampai produk dia laku gitu misalkan. Ya, nah ini juga salah satu ancaman juga ya. Nah, kehilangan informasi ini dapat menjadi bencana bagi masa depan perusahaan. Ya, kemudian data keuangan ini meliputi laporan pendapatan, neraca keuangan ya, dan laporan arus kas perusahaan. Ya, memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Nah, ini biasanya data ini di, didapatkan kemudian nanti eh di apa ya? Ini kan kondisi laporan data perusahaan gitu ya. Kemudian nanti diberikan ke pimpinan secara langsung. Nah, data ini jangan sampai diketahui oleh di luar perusahaan lain gitu ya, orang asing atau orang yang pengen tahu data-data perusahaan tersebut ya. Nah, meliputi informasi ya, eh, kas perusahaan, kemudian dan kondisi perusahaan. Kemudian berikutnya adalah Internet of Things dan Big Data. Nah, Internet of Things ini maksudnya adalah eh, penggunaan internet ini pasti bisa digunakan dalam berbagai sektor, ya. Nah, kalau di sini berarti di perusahaan, nah berarti berhubungan dengan data perusahaan, ya, atau bisa juga dengan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Ya, misal perusahaan tadi adalah perusahaan bidang keuangan, berarti bagaimana proses keuangan tersebut diatur dengan menggunakan internet, ya, dalam bidang pengaturannya sehari-hari, ya. Nah, bagaimana nanti mereka mengolah, memproses, ya, menyimpan, kemudian nanti digunakan oleh karyawannya dan bisa juga digunakan di eh, luar perusahaan, maksudnya di cabang perusahaan yang lain gitu misalkan ya. Nah, bagaimana terkoneksi dengan baik ya. Dan big data di sini maksudnya adalah pasti berupa data yang sangat besar ya. Misalkan perusahaan tersebut menyimpan data-data penjualan sebelumnya. Dari tiap tahun ke tahun kemudian dilihat bagaimana barang-barang yang laku setiap tahunnya. Ya, nanti bisa dilihat tuh, oh ternyata barang ini lebih sering yang banyak yang beli. Ya, lebih laku dibandingkan barang yang lain. Ya, nah itu bisa dilihat. Nah, big data ini maksudnya data perusahaan pasti kan besar ya. Nah, data-data tersebut ada historinya. Nah, historinya nanti, histori data nanti pasti tersimpan ke dalam sebuah database. Nah, tampungan database itu adalah yang disebut dengan big data. Ya, nah nanti big data tersebut bisa diolah ya, dengan histori-histori tersebut bisa diolah ya menjadi data warehouse, ya, data mining, ya, data science, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ya maksudnya Internet of Things dan Big Data. Confidentiality ini ya, tadi maksudnya adalah privacy. Ya, istilah lainnya adalah privacy. Ya, eh seperti yang waktu pertemuan satu kemarin yang saya berikan ya, confidentiality ini dengan contoh, misal ada data seorang nasabah memberikan informasi kepada karyawan bank ya. Nah, kemudian, nah informasi tersebut pasti akan disimpan baik dengan sangat baik oleh karyawan bank tersebut. Ya, misalkan data PIN password kita, data apa informasi data kita ya. Nah, itu pasti akan kita berikan. Nah, mereka menjaga kerahasiaan tersebut ya secara privacy ya. Nah, ini kebijakan perusahaan harus membatasi akses ke informasi hanya untuk staf berwenang dan memastikan bahwa hanya individu berwenang tersebut yang melihat data ini. Nah, ini ya maksudnya ya. Jadi lebih ke ada hak akses tersendiri. Jadi tidak boleh sembarangan staf yang melihat data-data nasabah atau
data karyawan lah ya yang bisa melihatnya. Nah, ini data dapat dibagi menurut tingkat keamanan atau sensitivitas informasi. Ya, mungkin nanti akan diberikan hak akses ya, hak user tersendiri. Misalkan user yang benar-benar bisa melihat keseluruhan data nasabah gitu ya, hanya user tertentu gitu. Ya. Kemudian karyawan harus menerima pelatihan untuk memahami praktek terbaik dalam menjaga keamanan informasi sensitif guna melindungi diri dan perusahaan dari serangan. Ya, nah biasanya memang selalu ada pelatihan-pelatihan untuk menambah skill ya, skill karyawan. Nah, berikutnya metode untuk memastikan kerahasiaan ini mencakup enkripsi data, kemudian ID nama pengguna dan kata sandi. Kemudian autentikasi dua faktor dan meminimalkan penyebaran informasi sensitif. Ya, nah biasanya memang kita harus menjaga password dan ID kita ya. Nah, jangan sampai eh, temen ya mungkin orang yang tahu gitu ya atau ada penelpon ya kayak sekarang ini kan banyak orang yang suka sengaja telepon kemudian memberikan informasi palsu misalkan suruh kita ketik ini gitu ya atau suruh kita buka link website ini ya. Nah, nanti terkoneksi tuh dengan apa di aplikasinya dia. Ya, jadi apa yang kita masukkan itu kerekam gitu. Ya, kerekam. Kemudian nanti pada saat dia mau buka, mau misalkan mau ngambil data kita, yaitu bisa gampang diambil dengan cepat. Ya, contoh misalkan kita ke mesin ATM, nah itu jangan sampai sambil nelfon. Nah, itu sangat bahaya sekali ya. Misalkan di belakang kita tuh ternyata ada orang yang tiba-tiba mau tuker gitu ya kartu ATM kita. Itu sering banget kejadian ya. Sudah banyak kejadian yang seperti itu. Karena kita nggak ngeh gitu ya. Terus karena mungkin lagi sambil repot, sambil nelfon ya, mungkin nggak ngelihat belakangnya ternyata memperhatikan PIN kita gitu ya. Kemudian oh tahu nih ya. Terus karena kita nggak ngeh jadinya kita kena deh tuh ya, kesebar. Handphone bunda. Kenapa? Kan tadi ditetep. Kan nenek gak mau. Kenapa nggak mau? Mau beli tak. Handphone bunda baterainya habis. Kan tip, kan tip beli tak. Handphone bunda baterainya mau habis tahu. Dadah ya. Udah mau cas dulu ya. Wah, hati-hati. Udah, biarin begitu aja. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya tentang masih ada tentang data organisasi ya, yaitu integrity atau integritas. Ya, integritas ini adalah keakuratan, konsistensi, dan keandalan data selama masa pakainya. Karena memang integritas ya memiliki arti kesatuan data ya. Nah, ini maksudnya data ini dapat terhubung gitu ya. Jadi harus akurat gitu. Ya, akurat, konsisten, ya nggak boleh berubah-berubah datanya. Ya, dan keandalan data selama masa pakainya. Ya, kemudian data tidak boleh berubah selama pengiriman dan tidak diubah oleh entitas yang tidak sah. Nah, maksudnya ini tidak boleh diubah oleh pada saat kita melakukan pemrosesan data tersebut, kemudian kita pengen ubah ada kesalahan atau apa gitu, jangan diubah dulu gitu. Ya, nah itu maksudnya ya. Kemudian izin file dan kontrol akses pengguna dapat mencegah akses yang tidak sah. Nah, mungkin izin file ini harus digunakan hanya oleh orang tertentu saja. Ya, dapat diakses oleh beberapa user tertentu. Ya. Kontrol versi ini dapat digunakan untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja oleh pengguna yang berwenang.
Ya, kemudian cadangan harus tersedia untuk mengembalikan semua data yang rusak. Hashing checksum ya dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data selama pengiriman. Nah, ini ada beberapa aplikasinya nanti ya yang kita bisa gunakan. Ada Hashcalc ya, hashing calculator. Nah, ini nanti kita akan bahas di Hashcalc. Bentar ya. Ya. Membandingkan data menggunakan hash. Nah, ini program hashing ini dapat digunakan untuk memverifikasi apakah data telah diubah atau masih sama. Ya, nah ini program hashing ini menjalankan fungsi hash pada data atau file. Ya, nah ini salah satu aplikasinya untuk mengecek hashnya. Ini ada Hashcalc versi 2 ya. Nanti kalian download dulu di sini, kemudian nanti kalian install dan bisa dipakai. Nah, kemudian nanti kalian login ke netakat.com. Ya, lakukan login pada Netcat ya, Netakat untuk mengerjakan latihan satu. Nah, ini nanti bisa kalian download di sini ya. Ntar saya tutup dulu. Kemudian sebentar ya, saya buka dulu untuk yang Haskell.